Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Huo Yuanting juga terkejut saat melihat tubuh api sejati Chen Ping. Ayah, keterampilan apa yang dimiliki anak ini? Dia tidak takut dengan api. Huo Dong bingung saat melihat tubuh Chen Ping seperti makhluk abadi yang turun, dan dia tidak takut dengan api. Anda harus tahu bahwa dia tidak takut dengan api pamungkas karena segel api ilahi. Tapi Chen Ping tidak memiliki harta karun. Dia tidak takut dengan api pamungkas hanya dengan menggunakan keterampilannya. Dan sepertinya skill yang dilakukan oleh Chen Ping sangat unik dan misterius. Tubuh Dharma Api Sejati, tubuh Dharma Api Sejati yang hilang dari Sekte Zian kita, bagaimana orang ini bisa melakukannya? Bagaimana dia bisa mengetahui tubuh Dharma Api Sejati? Petik 2. Aneh, sangat aneh. Mengapa? Chen, bagaimana seseorang yang baru saja mengunjungi Sekte Zian selama beberapa hari bisa mengetahui tubuh Dharma Api Sejati? Apa itu api Dharmakaya yang sebenarnya? Tanya Huo Dong. Api sejati Dharmakaya adalah keterampilan rahasia pemimpin sekte pertama dari Sekte Zian. Namun, pemimpin sekte pertama tiba-tiba menghilang, dan api sejati Dharmakaya telah lama hilang. Untungnya, Paviliun Sutra kami memiliki catatan, tapi mereka tidak lengkap. Tidak ada yang bisa menguasainya. Saya tidak tahu dari mana anak ini mempelajari tubuh api sejati. Apakah pemimpin pertama Sekte Zian kita masih hidup? Huo Dong juga tercengang saat mendengar bahwa apa yang digunakan Chen Ping adalah keterampilan rahasia Sekte Zian. Bagaimana Chen Ping ini bisa mengetahui keterampilan unik dari Sekte Zian? Namun, melihat Zihuo tidak dapat melukai Chen Ping, Huo Dong memegang segel api ilahi dengan niat membunuh di wajahnya, dan energi hitam mulai memenuhi tubuhnya. Huo Dong menggunakan segel api ilahi untuk menahan serangan api pamungkas Chen Ping, sambil menggunakan metodenya sendiri untuk menargetkan Chen Ping. Karena Chen Ping tidak takut marah, dia akan menggunakan metode lain. Selama segel api ilahi ada di tangannya, Chen Ping tidak akan menimbulkan banyak ancaman atau bahaya padanya. Gelombang kicauan hantu terdengar di sekitar Huo Dong, dan seluruh Sekte Zian sepertinya telah menjadi api penyucian di bumi. Kicauan hantu ini sepertinya keluar dari neraka, meneriakkan ketidakadilan. Suaranya sangat keras dan sangat tajam, setiap suara membuat gendang telinga orang terasa seperti tertusuk. Banyak orang menutup telinga dan merinding di sekujur tubuh. Di Xianmen yang panas ini, mendengarkan kicauan hantu, semua orang gemetar, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Saat energi hitam aneh terus meningkat dalam kehampaan, seluruh ruang formasi dipenuhi kabut hitam. Jika tidak ada tirai tipis yang menghalanginya, kabut hitam ini akan menyelimuti seluruh gerbang Zian. Namun, tirai tipis tidak dapat menghalangi suara, dan kicauan hantu membuat banyak murid Sekte Zian tidak dapat menahannya, dan darah mengalir dari telinga mereka. Terlebih lagi, pikirannya sedikit gelisah, seolah dia bodoh atau takut. Keterampilan macam apa ini? Suara ini saja bisa membuat orang mengigau. Ini adalah suara neraka dari Sekte Meringis. Konon keterampilan semacam ini hanya bisa dilakukan oleh biksu di alam Mahayana, tapi ini Huo Dong hanya berada di puncak alam kesengsaraan, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Pemimpin sekte tua itu sedikit mengernyit. Dia paling banyak berurusan dengan sekte wajah hantu, dan sering berkelahi dengan orang-orang dari sekte wajah hantu, jadi dia paling tahu tentang beberapa teknik sekte wajah hantu. Ayah, teknik ini terlihat sangat menggertak, tapi bisakah kamu membunuh seseorang dengan suaramu? Zuling bertanya dengan bingung. Kamu tidak mengerti.
Suara semacam ini bukanlah cara untuk membunuh, tapi mempengaruhi pikiran orang, dan juga digunakan untuk mengganggu penilaian. Huo Dong akan mengambil tindakan nanti, dan itu tidak terduga. Pemimpin berkata dengan sedikit khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Huo Dong ini bisa melakukan keterampilan alam Mahayana? Dia bukan alam Mahayana. Zuling berkata dengan gugup setelah mendengar ini. Master Sekte tua itu menatap segel api ilahi di tangan Huo Dong, dan berkata sambil berpikir, jika tebakanku benar, itu pasti karena segel api ilahi. Huo Dong ini tiba-tiba kembali ke Sekte Xian dan sangat terburu-buru. Untuk menemukan segel api ilahi, Anda harus mengandalkan segel api ilahi untuk menerobos ke alam Mahayana. Analisis pemimpin sekte lama itu benar. Huo Dong mengandalkan segel api ilahi untuk melakukan teknik ini, dan Huo Dong sudah berada di ambang terobosan. Setelah mendengarkan kata-kata pemimpin sekte lama, Zuling memandang Chen Ping dengan gugup, dan kemudian berteriak dengan keras, "Adik laki-laki, hati-hati, Huo Dong kemungkinan besar akan menerobos ke alam Mahayana, kamu harus berhati-hati." Tirai tipis terputus. Tidak ada suara, jadi Chen Ping bisa mendengar suara Zuling dengan jelas. Mendengar Zuling mengingatkannya, Chen Ping menoleh ke arah Zuling dan tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kakak senior, karena telah mengingatkanku. Bahkan jika dia benar-benar menerobos ke alam Mahayana, aku tidak takut. Aku akan mengalahkannya sampai dia menelepon ayah." Nak, menderita kematian. Huo Dong tiba-tiba memerah karena marah setelah mendengar kata-kata Chen Ping. Kabut hitam terus menyebar, membungkus seluruh tubuh Chen Ping. Chen Ping meraih pedang pembunuh naga dan menyaksikan kabut hitam halus berkumpul di sekelilingnya. Chen Ping menebas dengan satu pedang. Kabut hitam langsung terpotong, yang membuat Chen Ping sedikit terkejut. Namun tak lama kemudian, kabut hitam perlahan berkumpul kembali dari tempat terputusnya. Ini bukan kabut. Chen Ping sedikit mengernyit. Begitu dia mengayunkan pedangnya, dia tahu bahwa kabut hitam yang menyebar di depannya tampak seperti kabut, tapi itu bukanlah kabut sama sekali. Namun saat Chen Ping sedang berpikir, tiba-tiba dari kabut hitam, cakar hitam besar datang ke arah Chen Ping, disertai dengan suara kicau hantu yang menakutkan. Cakar ramping itu langsung menuju ke jantung Chen Ping, tampaknya berniat untuk memukul Chen Ping sampai mati. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, cakarnya langsung terpotong, dan kemudian jatuh ke tanah. Tapi setelah cakarnya jatuh ke tanah, langsung berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Tapi saat berikutnya, cakar yang lebih tajam datang ke arah Chen Ping. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping terus melambai. Selama cakar tajam ini dipotong, cakar tajam ini akan berubah menjadi kabut hitam lagi. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menembakkan dua bola api. Dia tahu bahwa benda-benda ini takut terhadap api dan membakarnya dengan api. Itu dia. Tapi setelah dua bola api pamungkas ditembakkan, tidak ada suara dalam sekejap, dan semuanya disedot oleh Huo Dong menggunakan segel api ilahi. Memang ada sesuatu tentang teknik ini. Chen Ping dikaburkan oleh kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya, selain hantu yang melengking, dia juga diserang dari segala arah dari waktu ke waktu. Tidak peduli bagaimana Chen Ping melawan, dia tidak bisa membunuh makhluk di kabut hitam. Zuling melihat semuanya dan tiba-tiba menjadi gugup. Sepertinya seperti yang dikatakan ayahnya, serangan Huo Dong tidak terduga. "Ayah, tolong beri saya nasihat, apa yang harus saya lakukan?" Tidak mudah bertemu Chen Ping. Dia adalah penggemar kecil Chen Ping. Jika Chen Ping meninggal seperti ini, dia akan sedih.
Pemimpin sekte tua melihat pertempuran di depannya, tapi tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, pernahkah kamu melihat bahwa Chen Ping sangat percaya diri? Dia hanya bermain-main dengan Huo Dong sekarang. Metode apa yang digunakan Huo Dong, maka Chen Ping sepertinya tidak terlalu peduli, dia seharusnya sudah percaya diri sejak lama." Chen Ping memang percaya diri. Dia masih memiliki trik yang tidak berguna, yaitu segel jiwa segel api ilahi. Meskipun Huo Dong memegang segel api ilahi, dan bahkan mengenali masternya, tetapi itu tidak ada gunanya sama sekali, itu hanyalah cangkang kosong. Selama Chen Ping mengorbankan jiwa segel api ilahi, segel api ilahi akan segera berada di tangannya, dan dia juga akan mengambil inisiatif untuk mengklaim pemiliknya. Bagaimanapun juga, Chen Ping menyerahkan jiwa segel ini. Jiwa segel ini adalah dasar dari segel api ilahi. Alasan mengapa Chen Ping belum mengeluarkan jiwa yin adalah karena dia ingin bermain dengan Huo Dong. Di saat yang sama, dia juga ingin melihat apa yang begitu kuat dari sekte meringis. Dua bola api tertinggi Chen Ping barusan tidak mengeluarkan suara, jadi dia meletus lagi di sekujur tubuhnya, memancarkan api-api tertinggi dalam jumlah besar. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Ping seperti orang yang terbakar. Dan setelah kabut hitam di sekitarnya bertemu dengan api, kabut itu benar-benar mundur dari tubuh Chen Ping. Huo Dong mencibir, dan segel api ilahi langsung menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar. Semua api di sekitar Chen Ping langsung diserap oleh segel api ilahi. Namun Chen Ping tidak panik sama sekali, karena cepat atau lambat segel api ilahi akan menjadi miliknya, dan bahkan jika segel itu diserap oleh segel api ilahi, Chen Ping tidak akan kehilangan apapun. Pada saat yang sama ketika api pamungkas pada Chen Ping menghilang, dua cakar tajam menyerang lagi. Untungnya, Chen Ping bereaksi dengan cepat dan memotong cakar tajam tersebut dengan pedang pembunuh naga dalam sekejap. Hahaha, biar ku beritahu, teknikku bisa memakanmu sampai mati. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan, kata Huo Dong dengan wajah bangga sambil memegang segel api ilahi. Ketika Huo Yuanting melihat ini, dia menghela nafas lega. Bahkan jika Chen Ping tidak dipukuli sampai mati setelah ini, dia akan tetap dimakan hidup-hidup. Chen Ping melihat ekspresi bangga Huo Dong dan tersenyum dingin, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap skillmu yang rusak? Aku hanya membujukmu untuk bermain." Dalam kabut hitam ini, tersembunyi dia memegang multi-monster berkaki banyak, dan semua cakar ini diserang oleh monster berkaki banyak. Hanya saja monster berkaki banyak itu telah menyatu dengan kabut hitam dan tidak terlihat sama sekali. Kabut hitam adalah bagian dari monster berkaki banyak. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Huo Dong sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu, bagaimana kamu tahu?" "Apa?" Melihat ekspresi Huo Dong, Chen Ping segera tersenyum main-main dan berkata, "Sudah kuduga, tapi aku tidak menyangka kamu akan tertipu." Melihat ini, Huo Dong berkata dengan wajah dingin, "Chen Ping, meskipun kamu dapat menebaknya, jika kamu dipukul, kamu tidak akan pernah bisa membunuh monster itu, karena kamu tidak akan pernah bisa menemukannya." Petik 2. Apakah kamu dapat menemukannya atau tidak, itu bukan terserah kamu. Chen Ping tersenyum tipis, dan kemudian dahinya bersinar dengan lampu merah. Kemudian mata aneh tumbuh dengan cepat di dahi Chen Ping. Ini, melihat pemandangan aneh Chen Ping, dia beberapa orang bingung. Huo Dong dan Huo Yuanting juga melihatnya dengan tidak percaya. Mereka tidak mengerti, bagaimana mungkin Chen Ping, yang begitu baik, tiba-tiba menjadi tertarik. Saat mata Tianming Chen Ping terbuka, seluruh dunia berubah menjadi berantakan.
Tidak peduli apa itu terlihat di mata Tianming. Ini adalah tipuan Raja Iblis Ciyun. Di tempat kecil seperti alam surgawi dan manusia, tidak ada yang bisa lolos dari deteksi mata Tianming. Di bawah pandangan Tianming, monster berkaki banyak itu dengan jelas muncul di depan Chen Ping. Chen Ping, yang memegang pedang pembunuh naga, langsung menusuk bagian vital monster berkaki banyak itu. Tadi, Chen Ping hanya bisa bertahan secara pasif, jadi dia hanya bisa memotong cakar monster berkaki banyak itu, tapi tidak bisa melukai monster berkaki banyak itu sama sekali. Tapi sekarang berbeda. Dengan restu dari Tianming Ai, Chen Ping bisa dengan jelas melihat sosok monster berkaki banyak itu. Puff! Dengan tusukan pedang, pedang pembunuh naga langsung menembus tubuh monster berkaki banyak itu. Segera setelah itu, api pada pedang pembunuh naga menyala dan nyala api yang dahsyat terjadi. Monster berkaki banyak itu mengeluarkan kicauan seperti hantu dan segera dilalap api. Melihat ini, Huo Dong buru-buru menggunakan segel api ilahi untuk menyerap api, tetapi monster berkaki banyak itu telah menghilang. Kabut hitam di langit juga menghilang bersamaan. Melihat kabut hitam yang menghilang, Huo Dong merasa sedikit bingung. Dia tidak mengerti seberapa banyak yang diketahui Chen Ping, biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Tekad Sekte Zian akan kuat. Dan ketiga mata tadi jelas merupakan keterampilan yang sangat kuat. Dan Chen Ping juga memiliki 6 jenis api pamungkas. Siapa orang ini? Mengapa alam melampaui kesengsaraan tingkat keempat memiliki hal-hal ini? Huo Dong dipukuli sampai menjadi autis oleh Chen Ping. Dia menggunakan segel api ilahi untuk menampilkan semua teknik yang hanya bisa dilakukan dalam perjalanan besar Sekte Meringis, tapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ping akan dengan mudah mematahkannya.